Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasulah ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu, berjumpa dengan bulan Ramadan yang penuh berkah pada tahun ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita semua di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa MBS TV yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah rabbil alamin. Patutnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kita bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini yang insya Allah penuh berkah. Karena apa? Karena banyak sekali saudara-saudara kita umat muslim di belahan dunia lainnya yang tidak dapat merasakan indahnya Ramadan pada tahun ini seperti kita semua di Indonesia. Para pemirsa MBS TV yang berbahagia dimanapun berada, perlu kita ketahui bahwasannya bangsa Indonesia atau bahkan umat muslim di dunia saat ini sedang mengalami krisis kepemimpinan. Memang banyak sekali pemimpin-pemimpin yang beragama Islam, banyak sekali pemimpin-pemimpin muslim, tapi masalahnya mereka tidak dapat mencerminkan keislamannya. Banyak sekali pemimpin-pemimpin yang beragama Islam, tapi mereka memanfaatkan jabatannya untuk urusan dirinya sendiri. Pemimpin yang seperti ini sudah pasti tidak akan dihormati oleh rakyatnya. Pemimpin yang diharapkan oleh umat Islam ialah pemimpin yang mempunyai rasa tanggung jawab, adil, amanah, serta memiliki ilmu dan iman yang kuat. Dan yang terpenting, ia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas, dari manakah kader-kader tersebut muncul? Sudah pasti jawabannya adalah pelajar atau pemuda. Karena apa? Karena pelajar, pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang akan menggantikan para pemimpin dan generasi tua saat ini. Para pemirsa MBS TV yang berbahagia dimanapun berada, secara bahasa, pelajar adalah thalibul ilmi atau pencari ilmu dan penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat." Bahwasanya Allah berfirman, niscaya akan aku tinggikan derajat orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Dari ayat di atas jelas bahwasanya syarat untuk menjadi kader pemimpin adalah ilmu. Coba kita lihat pada saat Allah SWT mengangkat Tolut sebagai pemimpin Bani Israel. Pada awalnya banyak sekali pemuka Bani Israel yang tidak setuju. Banyak sekali pemuka Bani Israel yang tidak setuju akan Allah mengangkat Tolut sebagai pemimpin Bani Israel. Tapi Allah SWT membantah caci maki mereka. Allah SWT mengangkat Tolut sebagai pemimpin Bani Israel bukan karena ia miskin, tapi lantaran ia memiliki keistimewaan di dalam ilmu dan fisiknya yang kuat. Dari cerita di atas dan ayat di atas membuktikan betapa pentingnya seorang yang berilmu. Para pemirsa MBS TV yang berbahagia dimanapun berada, selain ilmu, seorang pelajar agar dapat menjadi pemimpin yang diharapkan oleh rakyatnya, ia harus memiliki iman yang kuat. Tapi iman di sini bukan sekedar bermakna percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman di sini bermakna yakin dan tulus ikhlas berpedoman hidup dengan ayat Allah, Al-Quran, As-Sunnah Rasul Muhammad. Maka dengan iman yang seperti inilah seorang pemimpin akan dapat memimpin rakyatnya dengan baik dan benar. Para pemirsa MBS TV yang berbahagia dimanapun berada, berkaitan dengan bulan Ramadan saat ini, maka peran pelajar, peran pemuda Indonesia sangat dibutuhkan. Maka dari itu marilah kita sebagai pemuda Indonesia, sebagai generasi muda bersama-sama membangun Indonesia sebagaimana mestinya dan membangun generasi-generasi muda agar bisa tampil di dalam
lingkungan kita atau masyarakat. Sebagai contoh, kita sebagai generasi muda bisa menggantikan generasi tua sebagai imam sholat tarawih, sebagai kultum sholat tarawih, sebagai remaja masjid, sebagai panitia Ramadan, dan juga sebagai pengajar TPA, dan masih banyak lainnya kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai pelajar dan pemuda bangsa Indonesia. Agar apa? Agar nantinya ini akan menjadi regenerasi bagi generasi tua untuk generasi muda agar menuju Indonesia yang membangun bangsa Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. Karena apa? Ketika pemuda sebuah bangsa sudah baik, insya Allah bangsa itu akan baik juga. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kultum sekupit kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.